Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Pada kesempatan pagi ini saya sampaikan belum bisa masuk di kelas karena kan masih dalam tahap pemulihan, jadi agar tidak kosong untuk pembelajaran di mata kuliah ketenagakerjaan dan kebijakan industri, jadi saya sampaikan untuk semester 6 ya, manajemen bisnis syariah secara daring. Nanti silahkan kalian akses di YouTube seperti di mata kuliah di MSDI ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari kebijakan industri. Di sini kita lihat keberhasilan Indonesia ya di dalam membangun siklus ekonomi yang sehat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Di dalam siklus ekonomi ini dibagi menjadi beberapa elemen kunci. Yang pertama di situ ada perbaikan siklus ekonomi sama dilihat dari aspek fondasi sosial. Ya. Yang pertama di perbaikan siklus ekonomi itu ada pendapatan tenaga kerja yang dimana menunjukkan bahwa pendapatan tenaga kerja itu kan meningkat kalau dilihat secara data ya, dengan upah tumbuh 2 kali di dalam 10 tahun ya. Seperti kita ketahui bahwa UMR hari ini setiap tahunnya di berbagai daerah Indonesia akan ada kenaikan ya. Kemudian program-program pelatihan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja ya. Itu yang di pendapatan tenaga kerja ya, itu meningkat, perbaikan siklus ekonomi. Kemudian yang kedua di belanja konsumen ya. Di belanja konsumen kita lihat berkontribusi 55% terhadap PDB dan tumbuh 8 kali dalam 15 tahun. Ya, kalau kita lihat hari ini dan kita rasakan memang pertumbuhan e-commerce di negara kita memang sedang pesat ya, seperti startup yang sudah bermunculan seperti Tokopedia, kemudian Shopee. Ya, kalau dulu Bukalapak ya sempat jaya sebelum Shopee ada. Itu menunjukkan peningkatan belanja konsumen secara daring itu ya. Di beberapa barang-barang impor juga masuk ke marketplace kita. Jadi ya selain barang impor juga ada yang dari UMKM. Itu kaitannya dengan pertumbuhan pesat e-commerce di negara kita. Ya, selain itu juga peningkatan jumlah pusat perbelanjaan dan restoran di kota-kota besar juga itu mencerminkan dan peningkatan konsumsi masyarakat. Walaupun memang secara fenomena hari ini daya beli masyarakat turun ya, tapi kita harus lihat secara data ya, dilihat dari beberapa tahun ke belakang. Kemudian yang selanjutnya investasi juga naik ya. Kalau di sini lihat pembentukan modal brutonya tumbuh 13 kali dari 22% ke 34% produk domestik bruto dalam 15 tahun. Ya, ini dilihat dari pembangunan infrastruktur yang besar-besaran ya, seperti jalan tol, bandara ya, program yang dicanangkan sama Presiden Jokowi kemarin ya, lebih fokus di pembangunan infrastruktur ya, jalan tol. Kemudian yang lainnya yang itu bisa menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, selain itu juga investasi di sektor industri manufaktur juga sudah mulai terlihat kelihatannya, dan teknologi juga sudah meningkat. Nah, itu dari sisi investasi meningkat. Kemudian dari aktivitas korporasi juga, kalau kita lihat di BEI sekarang ya, kapitalisasi pasar di BEI mencapai 500 miliar, tumbuh 15 kali dalam 15 tahun ya. Kita lihatlah ya peningkatan jumlah perusahaan yang go publik di BEI juga, serta
adanya peningkatan nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan seperti yang sudah kita kenal, Telkom ya, kemudian Bank Mandiri, Astra Internasional itu bagian daripada yang go public di BRI. Nah, itu perbaikan siklus ekonomi yang bisa kita lihat, tetapi tidak lupa ada yang harus kita soroti di sini, yaitu terkait dengan fondasi sosial. Ya, ini penting ya, fondasi sosial ini penting yang harus kita jaga karena ini meliputi stabilitas politik. Ya, artinya ketika lagi pelaksanaan pemilihan umum, ya itu kan harus demokratis, harus damai. Jadi kan perpecahan Indonesia itu jangan sampai ketika pelaksanaan pemilihan umum, perbedaan antara yang satu dan yang lain golongannya itu yang bisa membuat perbedaan ataupun konflik-konflik yang ada di internal. Itu harus dilihat fondasi sosialnya, stabilitas politiknya ya. Kemudian dari sisi tingkat pendidikan juga ya, peningkatan anggaran pendidikan memang harus diperhatikan. Program-program peningkatan kualitas guru juga harus diperhatikan, kesejahteraannya ya, jangan sampai di tukinnya, tunjangan kinerjanya diberhentikan ataupun dengan alasan efisiensi seperti itu. Tapi kita harus perbaiki secara sistemnya. Kemudian keamanan ini bagian daripada upaya pemerintah di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu lihat dari fondasi sosial. Kalau kita lihat peringkat PDB global atau secara nominal, itu menunjukkan peningkatan peringkat PDB Indonesia berada di peringkat 27 pada tahun 2000, situ menjadi peringkat ke-16 tahun 2016, dan tentunya akan terus menggeser beberapa negara. Ini bagian daripada cerminan peningkatan dalam peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat ya, di dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh konsumsi domestik ya, kemudian ada dari investasi juga yang masuk walaupun memang tidak sebanyak di negara-negara tetangga kita, kemudian ekspor dari luar negeri. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah gambaran positifnya tentang perkembangan ekonomi di negara kita. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa tentunya masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesenjangan ekonomi, kemudian pengangguran yang tidak pernah selesai ya, kemudian masalah lingkungan. Makanya pemerintah di sini perlu terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang memang sustainable ya, berkelanjutan dan inklusif. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya terkait dengan masa emas ya. Ini menggambarkan masa emas Indonesia yang akan menikmati bonus demografi dalam 15 tahun ke depan. Jadi kalau kita berbicara bonus demografi itu di mana kondisi jumlah penduduk usia jadi yang produktif ya. Jadi di usia 15 tahun sampai 64 tahun itu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif ya. Jadi di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Jadi ada windows of opportunity ya untuk mencapai Indonesia Emas itu. Nah, itu diharapkan yaitu bisa terrealisasi di 2030-nya. Kalau sini kita lihat di bonus demografi menunjukkan rentang waktu bonus demografi di beberapa negara termasuk Jepang ya, kemudian Cina, ada Singapura, Thailand ya, dan Indonesia. Dan diprediksi negara Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan PDB-nya juga
membandingkan rata-rata dari pertumbuhan PDB selama dan setelah bonus demografi di beberapa negara, ya rata-rata pertumbuhan PDB-nya itu di negara-negara tersebut memang cukup tinggi ya, berkisar di antara 5,4% hingga 7,3 ya, 7,3. Kemudian setelah bonus demografinya rata-rata pertumbuhan PDB juga mengalami di sini penurunan yang signifikan. Ya, negara Indonesia kalau kita lihat memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi ya selama bonus demografi. Namun ini perlu diwaspadai potensi penurunan pertumbuhan setelahnya. Jadi kalau kita lihat contoh yang sudah pernah melalui bonus demografi itu adalah Jepang, yaitu pada tahun 1930 ya, Jepang 1930-an ya mengalami bonus demografi. Nah, selama bonus demografi Jepang mengalami pertumbuhan ekonominya yang pesat pasti ya, dan itu bisa kita rasakan hari ini dan menjadi kekuatan ekonomi dunia ya. Nah, setelahnya makanya selama dan setelah bonus demografi kita lihat Jepang memang sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi ya, dan ini menjadi masalah ya, masalah penuaan penduduk. Makanya ada hashtag gitu ya, silahkan Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang mau masuk di negara Jepang itu kita akan terima. Jadi Jepang memang sedang dua kiamat ya, artinya dua kiamat itu adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi sama penduduk yang semakin karena sudah melewati masa bonus demografi, jadi potensi untuk windows of opportunity-nya sudah selesai. Itu Jepang. Kemudian Cina itu mengalami bonus demografi di tahun 1970 hingga 2010-an. Nah, selama bonus demografi negara Cina itu mengalami pertumbuhan yang memang sangat pesat ya, dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, itu selama bonus demografi. Nah, setelah bonus demografi negara Cina itu mulai menghadapi tantangan penuaan penduduk ya, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan itu kita bisa rasakan ya, sudah sama halnya dengan negara-negara seperti Rusia gitu ya, kekurangan penduduknya, kebanyakan ya didominasi oleh perempuan. Kemudian yang lainnya juga sama, Thailand juga sama, Singapura juga sama. Singapura dimulai pada tahun 1970 sampai 2010-an sama. Ya, setelah bonus demografi Singapura memang menghadapi tantangan yang keterbatasan tenaga kerja dan perluasan pasar. Makanya dengan adanya fenomena hari ini, realita hari ini terkait dengan efisiensi anggaran di negara kita, dengan hashtag kita keluar dulu, artinya mau pindah ke warga negaraan ataupun pindah menjadi warga negara di negara lain ataupun tenaga kerja di negara lain. Negara Jepang membuka dengan sangat lebar kepada warga negara Indonesia, tenaga kerja Indonesia, untuk silahkan bisa kerja di negara Jepang gitu. Itu sampai dengan membuka seperti itu, open mind. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita lanjut terkait dengan FDI-nya ya, investasi asing. Nah, jadi kalau kita lihat terkait dengan tren investasi asing langsung atau yang disebut dengan FDI ke negara kita dari tahun 2010 hingga 2016 ya, ini membandingkan FDI sebagai persentase dari PDB dan dalam bentuk nilai ya, kita lihat dari miliar dolar AS-nya. Kalau kita lihat tren FDI-nya ini menunjukkan bahwa FDI ke Indonesia, artinya FDI ini adalah tren investasi ya, investasi asing yang masuk ke negara kita. Kita lihat bahwa FDI ke Indonesia ini mengalami stagnasi ya di dalam beberapa tahun terakhir.
Kalau kita lihat di tahun 2010 FDI ke Indonesia-nya itu sebesar 16,2 miliar dolar Amerika Serikat ya, dengan persentase 2,2% dari PDB. Kemudian 2016 kita lihat 2016-nya FDI ke Indonesia sebesar 29,0 miliar dolar AS dengan persentase 3,1% dari PDB. Memang meskipun ada peningkatan nilai FDI-nya secara nominalnya ya, kalau kita lihat persentase FDI terhadap PDB memang relatif stabil yang menunjukkan stagnasi dalam pertumbuhan FDI. Jadi memang kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi stagnasi daripada tren investasi asing itu tidak secara eksplisit gitu ya menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi FDI, namun beberapa faktor yang mungkin berkontribusi antara lain kita lihatlah ketidakpastian ekonomi global ya dan domestik bisa kita rasakan di tahun 2008-2009 itu kan menyebabkan penurunan tren investasi asing yang masuk ke Indonesia juga sangat relatif sudah dikatakan turun ya, itu yang masuk secara global ke Indonesia. Kemudian terkait dengan ketidakpastian ekonomi global yang lainnya ya volatilitas harga komoditas dan adanya ketegangan perdagangan ya, antara negara-negara besar ya. Kita lihat efek dumpingnya negara Cina dan Amerika yang nggak pernah selesai perang dagangnya semakin menggebu-gebu ya, jadi nggak mau saling kalah. Cina mengeluarkan produk yang lebih canggih, kemudian Amerika selalu menguntit dari belakang, mengawasi terus ya, itu efek dumping ya. Makanya kalau kita lihat faktor yang memang mempengaruhi stagnasi FDI ini atau yang bisa dikatakan tren investasi asing yang masuk ke Indonesia memang banyak ya. Selain ketidakpastian ekonomi juga birokrasi yang memang bisa dikatakan rumit ya, bisa sama prosedurnya ataupun peraturan yang nggak konsisten, itu juga bisa mempengaruhi stagnasi FDI ya. Bisa terkait dengan proses perizinan yang panjang ataupun itu yang bisa menghambat investasi asing. Cuma memang harus dibatasi juga ya ketika asing yang mau masuk ke Indonesia juga tidak melulu dia menginvestkan di negara kita, tapi kita mengkaryakan bagaimana peluang tenaga kerja lokal di negara kita agar bisa bersaing dengan SDM di luar tentunya. Kemudian yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi stagnasi FDI ini juga bisa dikatakan kurangnya infrastruktur ya, walaupun memang kemarin dikatakan pembangunan yang berlebihan jalan tol ataupun IKN ya, memang secara globalnya kurangnya infrastruktur yang memang memadai seperti jalan, pelabuhan ataupun bandara ya dapat meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya tarik investasi. Itu banyak sih ya yang menjadi faktor yang mempengaruhi stagnasi FDI. Nah, kemudian kita lanjut kaitannya dengan proyeksi perubahan struktur ya, perubahan struktur ekonomi Indonesia dengan penekanan pada pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Kalau kita membandingkan kontribusi PDB dari berbagai sektor ekonomi ya di tahun 1980, kemudian 2000, 2015 ya, dan proyeksi di 2030, kita lihat dari pergeseran struktur ekonomi di situ menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di negara kita diperkirakan akan turun ya dari 25,2% pada tahun 2015
ya, kemudian menjadi 21,7% pada tahun 2030. Nah, sebaliknya di kontribusi di sektor jasa, kalau kita lihat khususnya layanan lainnya ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan dari 17,8% pada tahun 2015 ya, kemudian menjadi 27,5% pada tahun 2030. Nah, kalau lihat sektor-sektor yang lain seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan ataupun utilitas juga diperkirakan ini akan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB. Sektor perhotelan juga ya, dan pariwisata serta perdagangan ini mengalami peningkatan kontribusi meskipun nggak sebesar sektor yang lainnya. Nah, itu untuk pergeseran struktur ekonomi ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan PDB-nya, memproyeksikan pertumbuhan PDB ya di negara kita sebesar 7,2% per tahun dari tahun 2015 sampai 2030. Ya, ini pertumbuhan tertinggi ya. Pertumbuhan tertingginya diproyeksikan terjadi di sektor layanan lainnya 11,9 ya, 11,9%. Ini yang diikuti oleh perdagangan ya, dan retail serta manufaktur di 10. Nah, ini 10,1%, serta perhotelan ya, perhotelan dan pariwisata 9,8%. Itu pertumbuhan PDB-nya. Kalau kita lihat PDB per kapitanya di sini menunjukkan peningkatan PDB ya per kapita Indonesia di 622 US dollar di tahun 1980 ya. 1980 menjadi 3.366 US dollar pada tahun 2015. Ini diproyeksikan mencapai 11.000 ya pada tahun 2030. 11.000 ya, lumayan besar banget nih. Kalau kita ambil dari data yang bisa kita lihat sini ya, makanya kita harus bisa menjadi data analis ya. Kita bisa membaca data. Seorang ekonom ataupun seorang kalian nanti sebagai manajer itu harus bisa membaca data. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan di sini ya bahwa negara kita ini sedang mengalami transformasi ya, perubahan ekonomi yang signifikan dengan pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Nah, makanya pergeseran ini didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan pendapatan per kapita ataupun perubahan pola konsumsi masyarakat dan tentunya perkembangan teknologi ya. Oke, kita next lanjut terkait dengan Indonesia harus menciptakan pekerjaan yang lebih banyak ya. Kita lihat di sini dalam infografis ini menyoroti pentingnya revitalisasi sektor manufaktur ya di negara kita untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang pesat. Ya, ini membandingkan, kalau kita lihat data sini membandingkan pertumbuhan populasi angkatan kerja di beberapa negara pada periode 2016 sampai dengan periode 2030 dan menunjukkan proyeksi populasi angkatan kerja Indonesia di tahun 2030. Kalau kita lihat pertumbuhan populasi angkatan kerja menunjukkan bahwa negara kita berada di 5 negara teratas ya dengan pertumbuhan angkatan kerja yang paling pesat pada periode 2016 sampai dengan 2030 ya, tambahannya 28 juta. Nah, kemudian India memiliki pertumbuhan lumayan pesat nih India dengan tambahan 154 juta orang. Kemudian negara-negara lain ya dengan pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan adalah Nigeria, kemudian Pakistan,
39, ya Ethiopia 28, sama dengan negara Indonesia. Itu kalau dilihat dari pertumbuhan populasi angkatan kerjanya. Kalau kita lihat revitalisasi sektor manufaktur yang menekankan pentingnya revitalisasi sektor manufaktur untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia. Ini di tahun 2016 ya, populasi angkatan kerja Indonesia adalah 174 juta orang. Ya, kemudian diproyeksikan akan ada tambahan 30, ya akan ada 30 juta angkatan kerja pada tahun 2030. Ya, jadi total populasi angkatan kerjanya menjadi 202. Yang ini ya, 202 juta orang. Oke. Kemudian kalau kita lihat, ambil kesimpulan dari data ini menunjukkan bahwa negara kita memang menghadapi tantangan besar di dalam menciptakan lapangan kerja. Ini untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang pesat ya. Kalau kita lihat, ini revitalisasi sektor manufaktur ini merupakan salah satu solusi penting ya untuk mengatasi tantangan ini. Makanya keinginan presiden itu industrialisasi itu, sektor manufaktur itu naik 8%, walaupun memang agak tinggi 8%, tapi ini bisa kalau misalkan dengan strategi yang mudah-mudahan ya bisa tercapai gitu ya, walaupun memang berat ya gitu. Kemudian kita next terkait dengan revolusi, ada tahapan lini masa terkait dengan evolusi industri. Kalau kita lihat dari revolusi industri pertama ya hingga revolusi industri keempat, infografis ini kalau kita lihat menyoroti tren global di industri manufaktur saat ini, yaitu revolusi industri keempat ya. Kalau kita lihat revolusi industri ke-1 yaitu kan dimulai di abad 18 ya, ditandai dengan pengenalan fasilitas produksi mekanis gitu ya, menggunakan tenaga air sama uap ya, seperti penggunaan alat tenun ya, itu yang di tahun 1784 ya. Kemudian revolusi industri kedua ya dimulai pada awal abad ke-20, ditandai dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja ya, penggunaan lini produksi pertama di rumah potong hewan di Cincinnati pada tahun 1870. Kemudian revolusi industri ketiga dimulai pada awal tahun 1970, ditandai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi. Sudah mulai ada pengontrol logikanya terkait dengan otomatisasi produksi ya, kayak ada PLC-nya itu. Di situ ada PLC, penggunaan pengontrol logika terprogram, dan modem itu sudah mulai kelihatan ada. Kemudian saat ini di revolusi industri 4 terjadi saat ini, ditandai dengan konektivitas manusia, mesin, kemudian big data waktu yang nyata di mana gitu kan, kita bisa bersinergi, berkonektif dengan manusia lewat dunia maya. Itu bagian daripada revolusi industri keempat ya. Ada cyber physical, kemudian AI, kecerdasan buatan, dan Internet of Things sudah mulai ada di era revolusi industri keempat ya. Jadi kalau kita lihat bisa diambil simpulannya bahwa dalam revolusi industri itu memang telah mengalami evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, setiap revolusi industri itu pasti akan membawa perubahan besar di dalam cara produksi barang ataupun jasa. Nah, revolusi industri keempat ini sedang mengubah landscape-nya gitu ya, industri manufaktur secara global. Makanya kalau kita lihat di manufaktur di negara kita memang sudah otomatisasi sebagian ya, itu manufaktur yang
yang menggunakan peralatan-peralatan besar ataupun mesin-mesin besar. Ya, jadi harapannya ya yang besar ataupun yang kecil tapi dia gesit itu bisa mengalahkan yang enggak cepat. Yang kemudian yang besar juga akan tidak selamanya akan menyalip yang kecil, tapi ketika perusahaannya bisa membawa perkembangan, dia bisa meriset dan mengembangkan produknya, ya, dia bisa majunya itu dengan cepat. Ya, kalau misalkan Gojek sekarang kan banyak, Bluebird ada, Gojek online ada, kemudian tukang ojek juga masih beroperasi. Kemudian sekarang ada juga yang dari Muhammadiyah terkait dengan Gojek online itu sudah mengeluarkan. Yang sekarang di 7 titik negara kawasan Indonesia sudah mulai diberlakukan. Itu startup yang memang baru datang, baru lahir, kecil, tapi dia bisa menyalip yang sudah lama. Itu kaitannya dengan perubahan globalisasi. Ya, kemudian kalau kita lihat selanjutnya di slide terakhir terkait dengan 5 teknologi inti ya yang akan menjadi pendorong utama revolusi industri keempat. Ya, jadi 5 teknologi ini dikelompokkan berdasarkan lapisan teknologi, yaitu lapisan fisik, kemudian konektivitas dan logis. Ya, ada lapisan logisnya itu AI yang merupakan teknologi mesin, ya, mesin untuk belajar dan berpikir seperti kita. Kemudian lapisan konektivitasnya ada IoT, ya, Internet of Things, yang merupakan jaringan perangkat yang terhubung dan saling bertukar data. Kemudian ada lapisan fisik, ya, jadi ada wearable atau virtual reality yang kita lihat sekarang di luar negeri, di negara-negara maju sudah menggunakan wearable, ya, VR, main game yang menggunakan virtual reality juga sudah ada, ya. Advanced robotik, ya, robotik canggih yang memang memungkinkan otomatisasi tugas-tugas kompleks di pabrik itu bisa diselesaikan dengan cepat. Itu menggunakan advanced robotik. Kalau misalkan di pembelajaran, ya, belum bisa sepenuhnya kita terapkan, ya, karena memang kalau di Finlandia aja kembali ke model-model tradisional. Jadi sudah tidak ada ruang baca virtual, tapi diberlakukan lagi buku-buku seperti di perpustakaan agar literasi mahasiswa itu, anak-anak itu sudah bisa ada kecintaan lagi terhadap membaca, gitu ya. Itu di Finlandia diberlakukan lagi karena kebanyakan udah yang menggunakan robotik ataupun otomatisasi itu orang menjadi malas membaca, malas berpikir, menganalisa, dan akhirnya memang kalau untuk di kompleks pabrik memang sangat cocok, gitu ya, karena mengangkat barang-barang yang besar. Tapi kalau kita di pembelajaran memang jadi istilahnya jadi tidak ada data ataupun fungsi berpikir dari seorang manusia untuk menganalisa terhadap, istilahnya kalau zaman Rasulullah itu adalah mengikra, ya, jadi sanurihim ayatihi, membaca ayat-ayat kondisi, ya, langsung, tidak menggunakan bantuan advanced robotik, ya. Kemudian 3D printing ini memang memungkinkan pembuatan kayak prototipe dan komponen lebih cepat sama efisien. Oke, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya dengan kita laksanakan seperti biasa diskusi untuk kelompok pertama. Untuk hari ini kita tutup, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.